Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dan memaparkan tentang materi analisis kepuasan konsumen GoFood menggunakan diagram IPA atau Importance Performance Analysis yang beranggotakan 6, yaitu yang pertama ada saya sendiri Akmalina Nahfid Ade, yang kedua Saya Alivia Rahmadanti. yang ketiga, Saya Almahediana. yang keempat, Saya Aprilia Putri Raurenza. dan yang kelima, Saya Kinasya Safina Salma. dan yang terakhir yang keenam. Saya Salma Salsabila Pratami. Pada materi ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama ada tentang poin pengertian dari IPA yang akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Saudara Almahediana. Kepada yang terhormat kami persilakan. Oke, baik. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang apa itu IPA. Jadi, IPA atau Analysis Importance Performer, yaitu merupakan alat bantu dalam menganalisis atau digunakan untuk membandingkan sampai sejauh mana antara kinerja atau pelayanan yang dapat dirasakan oleh pengguna jasa dibandingkan terhadap tingkat kepuasan yang diinginkan. Analisis Importance Performance pertama kali diperkenalkan oleh John A. Martilla dan John C. James pada tahun 1977. Pada analisis IPA dilakukan pemetaan menjadi 4 kuadran, yaitu 1. Concentrate test atau importance penting namun performance belum cukup baik. Yang kedua ada keep up the good work atau importance penting dan performance sudah baik. Dan yang ketiga ada low priority atau importance tidak penting dan performance kurang baik. Dan yang terakhir ada possible overkill, yaitu importance tidak penting dan performance baik. Terima kasih kepada Saudara Almahediana atas penjelasan tentang pengertian dari IPA atau Important Performance Analysis. Lanjut, poin yang kedua ada tentang beberapa contoh dari jurnal yang menggunakan diagram IPA. Kepada Aprilia Putri, kami persilakan. Next. Baik. Di sini kelompok kita mengambil dari beberapa contoh dari jurnal. Yang pertama yaitu dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Konsumen dengan menggunakan metode server IPA dan CSI. Dan contoh yang kedua yaitu Kualitas Pelayanan Bank dengan menggunakan metode Important Performance Analysis yang sering disebut IPA dan Customer Satisfaction Index atau CSI terhadap kepuasan nasabah. Contoh yang ketiga yaitu tentang penerapan model Important Performance Analysis dalam studi kasus analisis kepuasan konsumen diambil dari jurnal bineka.com dan contoh yang terakhir yaitu dari jurnal informatika dengan judul Analisis Kepuasan Penggunaan LMS Berbasis Web dengan metode SQL IPA dan CSI. Terima kasih kepada Aprilia Putri atas penjelasannya tentang beberapa contoh dari jurnal yang menggunakan diagram IPA. Lanjut kepada poin selanjutnya, ada tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Alivia. Kepada yang terhormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kepuasan konsumen terhadap pelayanan GoFood atau jasa layanan pada makanan dengan menggunakan metode IPA. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kualitas pelayanan yang dianggap penting dalam menentukan kepuasan konsumen GoFood. Terima kasih kepada Saudari Alivia atas penjelasan dan pemaparan tentang tujuan dari penelitian ini. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ada beberapa data yang sudah kami dapatkan, yaitu data tentang responden kepuasan konsumen GoFood yang terdiri dari beberapa circle item. Untuk
kuesionernya untuk respondennya itu ada 16 item yang dimana terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama ada dimensi responsiveness atau responsif. Yang kedua ada dimensi dari empati. Ada yang ketiga dimensi dari reliability atau kemampuan. Ada dimensi dari tangibles atau kewujudan dari etika. Ada dimensi dari assurance. Di sini kita ketahui ada 16 item yang terdiri dari beberapa dimensi ini. Di sini saya akan menyebutkan satu persatu item dengan dimensinya masing-masing. Dimensi yang pertama ada dimensi tentang responsif atau responsiveness. Itu ada tentang kecepatan respon orderan driver GoFood pada konsumen. Yang kedua ada item tentang kesabaran driver GoFood dalam mengantri orderan di resto. Dan yang ketiga ada ketersediaan uang kembalian untuk konsumen. Adapun dari dimensi empati atau empati itu ada kepedulian driver GoFood terhadap urusan konsumen, ada kendaraan yang dimiliki oleh driver GoFood, dan ada item tentang feedback pelayanan driver GoFood serta driver GoFood ramah dan selalu senyum. Kemudian ada dimensi selanjutnya, ada dimensi tentang reliability atau kemampuan. Yang pertama ada item tentang ketersediaan safety system pada orderan, ada item tentang ketepatan orderan konsumen, ada tentang kemampuan driver GoFood dalam membawakan orderan. Dan dimensi selanjutnya ada tentang tangibles atau perwujudan dari etika. Ada pertama petugas GoFood selalu sabar melayani konsumen, dan ada item tentang etika driver GoFood dan kesopanan penampilan driver GoFood. Dan yang terakhir ada dimensi asuransi atau assurance. Item pertama ada alat komunikasi yang dimiliki oleh driver GoFood, ada item tentang tingkat ketersediaan protokol kesehatan pada driver GoFood, dan ada tentang item pertanggungjawaban GoFood atas kesalahan order. Dari 16 item ini ya, dari beberapa dimensi kita dapat beberapa data ya. Di sini ada performanya, itu ada dari item 1 hingga item 16, dan ada juga dari tingkat importance atau tingkat kepentingannya. Dan di sini juga ada rata-ratanya yang sudah ditulis di sini, terlihat tampak jelas. Nah, dari analisis data ini ya, yang kita dapatkan ini, data respondennya ini akan kita buat dalam bentuk diagram IKPA. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat diagram IPA itu? Setelah ini akan dijelaskan oleh Saudara Kinasih tentang beberapa langkah untuk membuat diagram IPA. Kepada Saudari Kinasih, kami persilakan. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat diagram IPA. Yang pertama yaitu menghitung nilai rata-rata dari performance dan importance setiap responden dengan rumus rata-rata yang sudah tercantum dalam menu Excel. Lalu yang kedua, membuat diagram scatter dengan memblok hasil nilai rata-rata performance dan importance yang telah dicari sebelumnya dan membaginya ke dalam 4 kuadran. Yang ketiga, yaitu melakukan interpretasi dan analisis terkait indikator apa saja yang masuk ke dalam 4 kategori atau kuadran. Yang pertama ada concentrate here, yaitu ada item yang perlu diprioritaskan, lalu ada keep up the good work, atau item yang perlu dipertahankan, ada low priority, item yang memiliki prioritas rendah, dan yang terakhir ada possible overkill, yaitu item yang berlebihan. Lalu langkah terakhir ada membuat saran dan kesimpulan dari hasil analisis menggunakan diagram IPA. Terima kasih kepada Saudari Kinasih Safina telah menjelaskan dan memaparkan bagaimana cara atau step-step dan langkah-langkah membuat diagram IPA atau IPA diagram ini. Nah, di sini kita sudah lihat ya hasil dari data-data yang tadi yang dibuat dalam bentuk diagram IPA. Nah, di sini kita dapat lihat secara jelas ya adanya 4 kuadran ya yang ada di dalam diagram ini. Ada kuadran pertama ada prioritas utama, item-item yang memiliki tingkat prioritas utama. Kemudian ada item-item yang kuadran kedua pada item yang harus dipertahankan, dan kuadran ketiga ada item yang memiliki prioritas rendah, dan yang terakhir kuadran 4 ada item yang memiliki tingkat kelebihan. Nah, di sini akan dijelaskan secara detail tentang item apa saja yang ada di dalam kuadrannya masing-masing yang akan dijelaskan oleh Saudari Salma Salsabila. Kepada yang tepat kami persilakan. Oke, jadi di diagram deskripsi ini sebelumnya udah dijelaskan oleh Akmal.
Diagram ini memiliki 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 itu menunjukkan variabel yang perlu diprioritaskan paling utama. Variabel penting yang harus dibenahi karena dari variabel-variabel tersebut terdapat angka 1, 7, 9, dan 10. Lalu di kuadran kedua itu menunjukkan variabel yang perlu dipertahankan kualitasnya karena variabel ini tergolong penting dan mempunyai kinerja yang sudah cukup baik. Tergolong dalam angka 2, 8, 11, 14, 15, dan 16. Selanjutnya di kuadran ketiga menunjukkan variabel yang prioritasnya rendah karena tidak terlalu berpengaruh dan tidak penting menurut responden. Ada di angka 5, 12, dan 13. Dan yang terakhir adalah kuadran 4, menunjukkan variabel yang bukan prioritas untuk dibenahi karena kinerjanya sudah cukup meskipun tergolong tidak terlalu berpengaruh dan terlalu penting menurut responden. Ada di angka 3, 4, dan 6. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Salma Salsabila atas penjelasannya tentang diagram IPA yang tadi dijelaskan. Nah, di sini saya ulangin lagi. Dari diagram IPA tadi kita tahu bahwa ada 4 kuadran masing-masing. Ada kuadran 1 tentang item atau variabel apa yang memiliki tingkat prioritas yang harus diutamakan. Kemudian ada kuadran kedua atau variabel atau item yang mana itu perlu dipertahankan. Dan ada kuadran 3 yaitu tentang isinya tentang variabel atau item yang memiliki prioritas rendah. Dan yang terakhir ada kuadran 4 menunjukkan variabel atau item yang bukan prioritas dan tidak terlalu penting dan memiliki tingkat yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada poin tentang suggestion of the result atau saran dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil IP analisis dan perolehan letak nilai kuadran pada diagram IPA analisis, terdapat 3 variabel penting atau 3 item penting yang perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan pada kinerja dan pelayanan GoFood. Yaitu yang pertama pada item pada kecepatan respon. Ya, di sini harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua ada tentang item ketersediaan safety system dan ini juga harus ditingkatkan. Dan ada item tentang kesabaran driver GoFood pada konsumen. Nah, semua item 3 ini atau 3 variabel ini semua dilakukan atau harus ditingkatkan agar GoFood itu dapat meningkatkan kualitas pada kepuasan konsumen. Seperti itu. Nah, di sini ada dokumentasi dari kami untuk mengerjakan tugasnya. Oke. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila ada kelebihan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.